Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Wirul Afriza, Notar 1902370, kelas MTJ 314, asal Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Atarit Maulana, Notar 1902056, dari kelas MTJ 314, asal Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Anissa Nur Hidayah, Notar 1902047, Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, kelas MTJ 314, asal Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Aulia Hoirunisa, Notar 1902059, dari kelas MTJ 3.14, asal Bengkulu. Yang akan menjelaskan pertama adalah saya, Wilmar Afriza. Dari pengertian, perilaku kolektif adalah suatu perilaku yang tidak biasa, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur, dan tidak stabil dari sekelompok orang yang bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Kemudian ada juga pengertian perilaku kolektif adalah cara berpikir, berperasaan, dan bertindak sekumpulan individu yang secara relatif bersifat spontan dan tidak struktur, yang berkembang dalam suatu kelompok atau suatu populasi sebagai akibat dari saling stimulasi antara individu. Dalam perilaku kolektif, seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan perubahan sosial dalam kelompoknya, institusinya, dan masyarakatnya. Tindakan kelompok ini ada yang diorganisir dan ada juga tindakan yang tidak diorganisir. Definisi perilaku kolektif seperti yang ditulis Yusron Razak dalam Sosiologi Sebuah Pengantar adalah sebagai berikut. Menurut Horton dan Han, mereka berpendapat bahwa perilaku kolektif ialah mobilisasi berlandaskan pandangan yang mendefinisikan kembali tindakan sosial. Sedangkan menurut Milgram dan Touch, mereka berpendapat ialah suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif, tidak terorganisasi, serta hampir tidak bisa diduga sebelumnya. Proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul di kalangan para pelakunya, dan senada pula dengan pendapat Robertson. Ciri-ciri perilaku kolektif. Adapun ciri-ciri perilaku kolektif adalah sebagai berikut. 1. Perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang. 2. Perilaku yang bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. 3. Perilaku yang tidak bersifat rutin. 4. Perilaku yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perilaku kolektif adalah perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang, bersifat spontanitas dan tidak terstruktur, tidak bersifat rutin, dan merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Berikut ini adalah jenis-jenis perilaku kolektif. 1. Crowd atau kerumunan. Secara deskriptif, Milgram tahun 1977 melihat kerumunan atau crowd sebagai A. Sekelompok orang yang membentuk agregasi atau kumpulan. B. Jumlahnya semakin lama semakin meningkat. C. Orang-orang ini mulai membuat suatu bentuk baru atau seperti lingkaran. D. Memiliki distribusi diri yang bergabung pada suatu saat dan tempat tertentu
dengan lingkaran atau boundary yang semakin jelas. E. Titik pusatnya permeable dan saling mendekat. Ada beberapa bentuk kerumunan atau crowd yang ada dalam masyarakat. Yang pertama adalah temporary crowd, yaitu orang yang berada pada situasi saling berdekatan di suatu tempat dan pada situasi sesaat. Yang kedua, casual crowd, yaitu sekelompok orang yang berada di ujung jalan dan tidak memiliki maksud apa-apa. Yang ketiga, conventional crowd, yaitu audiens yang sedang mendengarkan ceramah. Yang keempat, expressive crowd, atau sekumpulan orang yang sedang menonton konser musik yang menari sambil sekali ikut melantunkan lagu. Yang kelima, acting crowd atau rioting crowd, yaitu sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan. Yang keenam, solidaristic crowd, yaitu kesatuan massa yang munculnya karena didasari oleh kesamaan ideologi. Selanjutnya, mob, yaitu kerumunan atau crowds yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan atau violence dan tindakan destruktif. Umumnya mereka melakukan tindakan melawan tatanan sosial yang ada secara langsung. Hal ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, frustasi, dan adanya perasaan dicederai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi. Mereka bisa saja melakukan pengerusakan fasilitas umum dan apapun yang dipandang menjadi sasaran kemarahannya. Yang ketiga, panic, yaitu bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian bencana atau disaster. Tindakan reaksi massa ini cenderung terjadi pada awal suatu kejadian, dan hal ini tidak terjadi ketika mereka mulai tenang. Pada histeria massa ini terjadi kecemasan yang berlebihan dalam masyarakat, misalnya munculnya isu tsunami atau banjir. Empat, rumor. Suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain atau isu sosial. Umumnya terjadi pada situasi di mana orang seringkali kekurangan informasi untuk membuat interpretasi yang lebih komprehensif. Media yang digunakan umumnya adalah telepon. 5. Public opinion. Sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini, antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan dan perspektif. Konflik bisa sangat potensial terjadi pada masyarakat yang kurang memahami akan masalah yang menjadi interest dalam masyarakat tersebut. Contoh adalah adanya perbedaan pandangan antar masyarakat tentang hukuman mati, pemilu, penetapan undang-undang tertentu, dan sebagainya. Bentuknya biasanya berupa informasi yang beda, namun dalam kenyataannya bisa menjadi stimulator konflik dalam masyarakat. 6. Propaganda. Informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya. Media komunikasi banyak digunakan untuk melakukan propaganda ini, kadangkala juga berupa pertemuan kelompok. Penampilan dari public figure kadang menjadi senjata ampuh dalam melakukan propaganda ini. Berikut ini adalah cuplikan beberapa video bentuk penyimpangan perilaku kolektif. Dua kelompok remaja warga Kampung Melayu Kecil dan Kampung Pulo terlibat aksi tawuran di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ironisnya, sementara di Pandeglang, Banten, puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Pandeglang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Pandeglang Senin siang.
created using Powtoon.